Oke, selamat datang di Kojek Channel bersama saya Rizal Syaban Fauzi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai first reaction One Piece episode 924 versi Kojek Channel. Dan sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui info update video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kesan pertama saya menonton One Piece episode 924. Nah, di episode kali ini itu tersaji pertarungan yang cukup epik, cukup menarik dan hanya berjalan singkat, yaitu melibatkan bajak laut terkuat di dunia One Piece, yaitu bajak laut Big Mom dan bajak laut Peace Pirates. Nah, siapa sih yang bertarung? Nah, yang bertarung adalah salah satu komandan terkuat di bajak laut binatang buas atau biasa disebut Peace Pirates melawan bajak laut Big Mom yang dipimpin langsung oleh Charlotte Lilin. Nah, pertarungan ini berjalan cukup singkat, namun cukup ciamik, epik dan menarik. Yang dimana si King ini berhasil menjadi pemenangnya. Hore. Nah, bagaimana kalau King bisa menang melawan bajak laut Big Mom ini? Nah, ketika itu bajak laut Big Mom sudah memasuki area pertahanan di bajak laut binatang buas yang sekarang kita tahu bahwa bajak laut binatang buas sekarang markasnya di negeri Wano. Nah, si bajak laut Big Mom ini sudah memasuki area pertahanan itu di daerah perbatasannya, dan di sana terdapat beberapa pertahanan juga. Kalau saya lihat di animenya itu sekitar ada 7 pertahanan. Nah, semuanya dilibas oleh bajak laut Big Mom dengan cukup mudahnya gitu. Nah, di lain hal gitu ya, di skin berikutnya markas di bajak laut binatang bos ada sedikit kekhawatiran karena bajak laut Big Mom ini sudah mengatasi area pertahanan di bajak laut binatang buas di perbatasan negeri Wano ini dengan mudah. Nah, salah satu komandan terkuat di bajak laut binatang buas yaitu King the Welfare akhirnya turun tangan, dan katanya kita tidak bisa menunggu mereka saja. Akhirnya King ini turun tangan dengan dia menunggu Big Mom langsung di lautan itu dengan kemampuan bawah iblisnya, yaitu bawah iblis Asian Zuan yang cukup langka, Ryuryunomi mode Pteranodon. Yang kita tahu mungkin Pteranodon ini kalau di dunia nyata ada, yaitu pada zaman purbakala, yang dimana Pteranodon ini adalah salah satu raja di udara gitu ya. Dia punya kecepatan dan juga mungkin kelincahan yang cukup tinggi. Nah, ini diadaptasi oleh Oda Sensei ke karakter si King the Welfare ini. Nah, model Pteranodon ini mungkin di dunia nyata yang saat ini tahun 2020 ya, pokoknya zaman milenial ini mungkin kita kenal dengan burung elang. Karena burung elang juga punya kecepatan dan kelincahan yang cukup tinggi. Dia juga bisa disebut sebagai raja di udara pada saat ini, bukan di zaman purbakala, zaman saat ini. Nah, kronologi singkatnya, jadi si bajak laut Big Mom ini ingin membalas dendam kepada bajak laut topi jerami yang sudah mengacaukan SKT ya, bajak laut Big Mom di markasnya, yaitu di Whole Cake Island. Nah, si dendam ini belum terbalaskan karena mereka tidak bisa menangkap si bajak laut topi jerami ini, dan kebetulan mereka mengetahui bahwa bajak laut topi jerami itu mengarah ke negeri Wano. Akhirnya mereka
ke sana bergegas gitu, dan sekarang di episode 924 ini sudah memasuki area pertahanan negeri Wano gitu. Nah, otomatis bajak laut binatang buas tidak membiarkan hal itu dong gitu ya. Nah, seperti yang saya bahas tadi, bahwa si King ini datang menemui ketika si bajak laut Big Mom ini sudah menghancur leburkan pertahanan yang 7 itu. Nah, datang dan semuanya agak terkejut. Apakah dia King? Terus ada mode Pteranodon. Mungkin mereka saking terkejutnya karena buah iblis Ascension ini yang cukup langka gitu, cukup langka di dunia One Piece, yang hanya beberapa orang saja yang kita ketahui sekarang, seperti Pejuan, terus juga King sekarang, terus juga ada Queen, terus juga X-Drax, dan masih banyak karakter lain yang menggunakan buah iblis tipe Ascension yang lainnya yang belum kita ketahui, mungkin belum dipublish oleh Oda Sensei. Nah, pertarungan ini cukup epic, dimana yang epicnya itu si King the Wildfire itu melaju dengan kecepatan tinggi, melesat, udah kayak pesawat jet gitu, menghantam kapal. Nah, kenapa yang bisa menghantam kapal? Karena gini, si bajak laut Big Mom ini sudah melewati nih garis 7 pertahanan dari bajak laut Beast. Nah, mereka sudah mendaki air terjun. Nah, kapalnya kan posisinya kayak gini kapalnya. Nah, si King the Wildfire ini masuk sini, dan satu orang yang menyadari apa yang akan dilakukan oleh King ini, yaitu siapa? Yaitu putra tertua dari bajak laut Big Mom, yaitu Charlotte Prospero. Nah, dia tuh mengetahui apa yang akan dilakukan oleh King. Nah, seketika King dengan kecepatan tingginya, dia menghantamkan kakinya kayak seperti menendang gitu ya. Tapi ini kayak mencengkram gitu, tapi dia kayak menendang kapalnya Big Mom ini agar terjatuh kembali dari air terjun. Nah, disinilah epic, mantap nih. Ketika si Big Mom ini menyadari itu ditendang, nah si Big Mom ini meluapkan kekesalannya kepada si King. Nah, dia ingin mencoba melawan si King ini di udara, tapi sayangnya dia tidak ada Zeus di sampingnya. Karena kenapa? Zeus ini adalah salah satu senjata Big Mom ketika dia bertarung. Namun sekarang telah dicuri oleh salah satu teman dari Monkey D. Luffy itu sendiri, yaitu Nami. Sudah dicuri si Zeusnya itu. Sekarang dia kekurangan mungkinnya dalam pertarungan di udara. Nah, di udara ini dia memanfaatkan ikan koi raksasa yang menarik si kapalnya ini. Kan di atas si kapalnya itu ditendang. Nah, masih ada si ikan koinya di sini, ikan raksasa si koinya itu. Nah, dia memanfaatkan si ikan koinya itu untuk berpijak. Namun sayangnya, seperti yang kita ketahui gitu ya, ikan tuh licin gitu. Kalau dipijak malah kita gak bisa berpijak gitu. Nah, mungkin nih si bodohnya si Big Mom ini gitu, sudah tahu ini licin tapi dia mau pijak, ya udah gitu. Masalah akhirnya dia terpeleset dan akhirnya jatuh. Queen hanya bisa melihat aja gitu. Tadinya mungkin kalau misalkan Big Mom itu bisa berpijak, mungkin ada pertarungan selanjutnya ya, walaupun kecil gitu kemungkinannya. Tapi ya sekarang kita sudah diperlihatkan oleh Oda Sensei ya, Big Mom ini terjatuh tepat gitu di bawah pusaran air yang cukup besar di laut itu, yang akhirnya Big Mom tenggelam. Dan anak-anak dari Big Mom itu sendiri tidak tahu kondisinya seperti apa, karena si anak Big Mom ini semuanya ada di kapalnya gitu. Tapi mungkin bagi para pembaca di manga One Piece mungkin sudah mengetahui ceritanya seperti apa ke depannya. Tapi mungkin yang bedanya adalah visualisasinya. Mungkin
gambar dari manga itu digerakkan kepada sebuah video. Nah ini belum kita ketahui sebagai para fans One Piece. Nah itu mungkin pertarungan yang cukup menariknya di episode 124 ini. Walaupun sebenarnya ada satu lagi pertarungan yang cukup epik, yang dimana disaji antara pertarungan antara Sanji melawan Pejuan. Nah sayangnya saya tidak akan membahas cukup lebar di sini. Nanti mungkin saya akan membahasnya di minggu selanjutnya, karena episode 125 akan membahas itu, Sanji melawan Pejuan gitu. Nah kenapa bisa tidak tersaji? Karena di menit 20 ke atas 20 menit ke atas, saya tidak tahu persisnya, lupa gitu ya. Nah persisnya itu si Sanji itu sudah mengeluarkan red switch-nya melawan si Pejuan dan berakhirnya di sana gitu. Nah ini juga salah satu poin menarik, ini mana seperti yang ketahui Sanji kan membenci keluarganya karena sudah menelantarkan dirinya, sudah tidak menganggap dirinya sebagai anak mungkinnya dan juga saudara gitu. Jadi otomatis Sanji membenci keluarganya, dan ya dekat kalian kita mengetahui masa lalunya, terus juga bagaimana dia menjalani kehidupannya, terus juga akhirnya dia juga diberi kekuatan sainsnya itu, red switch itu dari keluarganya. Walaupun pada awalnya dia tidak menerima, tapi akhirnya dia menerimanya juga gitu, sebagai mungkin bentuk terima kasih kepada Prince Mox Sanji mungkin ya, karena si keluarganya itu ketika aku ke itu hampir dibunuh gitu. Nah singkatnya itu Sanji menyelamatkan dan akhirnya selamat gitu. Nah mungkin salah satu bentuk terima kasihnya itu si keluarga Prince Mox itu memberikan red switch untuk Sanji mungkin ya. Nah mungkin itu saja mungkin video singkat kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy nice day.